Silakan duduk. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Minta tolong Steven untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan, Nak. Maka teman-teman kita berdoa. Tuhan, sebentar lagi kami ingin belajar, kiranya Tuhan memberkati pembelajaran hari ini agar dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Terima kasih Steven. Bagaimana kabarnya semuanya? Baik. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Tidak. Oke, dilihat samping kanan kirinya, bawahnya, kalau ada sampah silakan dibuang. Silakan siapkan buku tulisnya, buku cetaknya, modulnya, dan LKPD-nya. Ya, sudah siap semua? Oke. Bapak ada peraturan bahwa kalian diizinkan untuk membawa HP, diperbolehkan untuk menggunakan HP, tapi hanya untuk digunakan dalam pembelajaran fisika. Di luar itu tidak diperkenankan untuk digunakan yang lainnya, ya. Kalian bisa mengangkat tangan untuk bertanya atau meminta izin ketika kalian ingin ke kamar mandi, ya. Oke, siap untuk mengikuti pembelajaran? Siap. Ya. Ada yang masih ingat pertemuan kita sebelumnya? Kita membahas apa? Apa, Valencia? Rangkaian seri dan paralel, ya. Sebelumnya kita membahas tentang rangkaian seri dan paralel. Ya. Ini ya. Ini adalah rangkaian apa ini? Rangkaian campuran, ya. Rangkaian seri yang mana? Yang ini ya. Ini adalah rangkaian seri, kemudian ini adalah rangkaian, kemudian disatukan, ya, rangkaian campuran. Nah, kita saat ini akan belajar tentang aplikasi dari rangkaian ini. Sebelumnya kita akan main game dulu. Silakan kalian perhatikan video berikut ini. Pernahkah kalian melihat ini? Tadi video yang sudah kita tampilkan? Nah, di mana? Yuk, angkat tangan. Gabriel? Di Taman Kota. Pernah lihat? Kemudian David? Di pohon Natal, ya, sering melihat sebagai hiasan, ya, apalagi kalau misalnya mau Natalan, mau 17 Agustus, biasanya memasang lampu warna-warni. Itu adalah contoh dari aplikasi rangkaian listrik, ya, rangkaian seri, ya. Kita juga akan belajar tentang bagaimana aplikasi rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah tujuan pembelajaran yang harus kalian capai melalui kegiatan diskusi dan penyelidikan. Peserta didik dapat menganalisis rangkaian seri dan paralel dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Melalui diskusi, peserta didik dapat merumuskan masalah, bagaimana cara memperbaiki LED yang rusak dengan baik. Kemudian, melalui kegiatan penyelidikan, peserta didik dapat menyimpulkan solusi terkait bagaimana cara memperbaiki lampu LED yang rusak dengan lancar. Kemudian melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menyajikan hasil percobaan, ya, perbaikan lampu LED dengan baik. Manfaatnya, yang pertama, kalian bisa mengetahui bagian mana yang rusak dari LED tersebut. Yang kedua, Anda bisa memperbaikinya, ya, LED yang rusak. Teknik penilaiannya ada 3 yang akan Bapak nilai selama pembelajaran kita. Yang pertama adalah penilaian sikap, kemudian penilaian pengetahuan. Pengetahuan itu tes yang akan Bapak nilai. Yang terakhir adalah penilaian kinerja. Nah, silakan kalian gunakan HP kalian. Bapak sudah kirim di grup kalian, ya, pretest. Sudah, ya?
Oke, Bapak cek dulu ya. Bapak cek dulu. Iya, nilainya masih ada beberapa yang di bawah KKM. Gak apa-apa, kita kan belum belajar. Nanti silahkan kalian perbaiki di akhir pembelajaran supaya nilai kalian lebih baik lagi. Yang sudah bagus boleh bisa ditingkatkan nanti ya. Oke, coba perhatikan gambar yang sudah Bapak berikan. Gambar apa ini? Lampu. Ini kira-kira lampu ini masih berfungsi atau tidak nih? Tidak. Tidak berfungsi ya? Gambar tersebut apa yang dapat kamu ambil atau pertanyaan apa yang timbul di benakmu? Silakan Korin. Bisa tidak lampu itu didaur ulang? Kemudian apa lagi? Ayo Fani. Kan kalau misalnya lampu tadi itu kan jadi sampah ya Pak. Ya. Pembusukannya lama. Itu bisa dibenerin lagi nggak supaya bisa hidup lagi lampunya? Ya. Fani bilang kira-kira lampu tersebut bisa tidak diperbaiki lagi. Ada 2 pertanyaan. Ada lagi yang lain? Cukup? Cukup. Kalau 2 pertanyaan tersebut, yang pertama, bisa nggak didaur ulang ya? Didaur ulang berarti kita gunakan lagi ya. Kita dulu pernah belajar 3R ya. Reuse, reduce, recycle kan? Berarti kita kalau misalnya ada lampu rusak, bisa nggak kita pakai lagi? Kira-kira solusinya kalau mau dipakai lagi lampunya, dibuat apa? Hiasan. Dibuat hiasan bisa, kemudian digambar-gambar ya. Digambar-gambar untuk hiasan rumah juga bisa. Kemudian yang kedua, kalau misalnya pertanyaan Fani, bisa nggak diperbaiki? Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Dibenerin ya, berarti kita harus dibongkar, harus ngecek kan komponen mana yang rusak, kemudian kita ganti ya. Kalau misalnya didaur ulang ya, kita buat hiasan, biasanya di pelajaran apa? Di kesenian ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk memperbaiki dari lampu yang rusak. Pak juga kemarin sudah meminta kalian membawa lampu yang sudah rusak ya. Sudah kalian bawa, silakan secara berkelompok kalian ikuti LKPD yang sudah Bapak berikan dan bahan yang ajar yang sudah Bapak berikan. Hati-hati menggunakan solder listrik dan karter ya, karena sangat berbahaya. Oke? Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami akan mempresentasikan hasil tugas fisika kami. Jadi kelompok kita pakai lampu LED yang kami gunakan itu kodenya 2835. Yang pertama ukurannya 28 kali 35 mm. Yang kedua beda potensialnya 6 volt. Yang ketiga nilai arus 0,2 ampere. Yang keempat voltnya 14 sampai 25 lumen. Dari praktek hari ini kami merumuskan masalahnya, yaitu bagaimana cara memperbaiki lampu LED yang rusak. Solusi untuk memperbaiki lampu LED yang rusak dengan mencari letak kerusakan pada lampu dan memperbaikinya. Setelah kami melakukan praktek, kami dapat menganalisis bagaimana cara menguji lampu masih bagus atau sudah putus. Caranya menggunakan alat penguji yang sudah ada, yaitu baterai. Jika bagus dia akan menyala, tapi jika dia tidak menyala berarti lampunya sudah putus. Yang rangkaian yang berlaku pada lampu LED adalah rangkaian seri. Kemudian, apakah Anda menemukan lampu LED yang kalian uji masih berfungsi dengan baik namun lampu tetap mati?
Yang kami temukan tidak, karena saat dites lampunya tidak menyala dengan baik. Dan kesimpulan terakhir yaitu di praktek hari ini kita dapat mengetahui cara memperbaiki LED dan mengetahui letak kerusakan pada lampu LED. Jadi di sini apakah ada yang mau bertanya? Flux itu apa ya? Flux itu banyaknya cahaya yang dipancarkan ke segala arah oleh sebuah sumber cahaya dari satuan waktu. Oke, terima kasih. Oke, ada yang lain? Apakah ada yang mau bertanya selain Fani? Jangan bertanya. Cukup? Cukup. Jika cukup, kita beri tepuk tangan untuk tadi rumusan masalahnya yang sudah kalian tentukan apa? Rumusan masalah dalam percobaan tadi tentang apa? Angkat tangan. Silakan, Valencia. Bagaimana memperbaiki lampu LED? Kelompok 3? Sama. Bagaimana cara memperbaiki lampu LED? Caranya sudah kalian tentukan ya? Dengan cara apa? Solusinya? Tania? Iya, mencari, mengidentifikasi lampu yang rusak, kemudian menggantinya atau memperbaikinya. Apa yang bisa kalian simpulkan dari percobaan kita kali ini? Oke, Valencia? Kita bisa tahu cara ngetes lampu itu masih nyala. Iya, kita bisa ngetes lampu itu nyala atau tidak. Yang kedua, Tania? Praktek hari ini kami dapat mengetahui cara memperbaiki lampu LED dan mengetahui letak kerusakan pada lampu. Iya. Bisa memperbaiki dan mengetahui letak di mana kerusakannya. Kalau misalnya ketika kita ngecek lampunya nyala semua, tapi ketika digunakan lampunya mati, berarti ada komponen yang lain yang rusak. Bahwa kita bisa memperbaiki lampu LED yang rusak ya dengan cara menguji lampunya tersebut. Ternyata tidak nyala, berarti lampu tersebut adalah rusak atau putus. Kita bisa menggantinya dengan lampu yang sejenis dari lampu yang lain ya. Ternyata ketika kalian mengujinya ternyata hidup semua lampunya, tapi ketika digunakan mati berarti ada komponen lain yang rusak dan itu harus kalian uji kembali. Bapak sudah mengirimkan lembar evaluasi untuk tes akhir. Tugasnya silakan kalian buat video tentang bagaimana cara menguji lampu LED yang rusak. Paham? Bagaimana makna pembelajaran yang kalian temukan pada pembelajaran kali ini? Kira-kira apa yang kalian dapat? Kemudian bagaimana perasaanmu? Kemudian pendapatmu tentang bagaimana apa yang harus kita lakukan untuk pembelajaran berikutnya. Silakan. Ya, silakan Valencia. Mengetahui bagaimana cara memperbaiki lampu LED. Ada yang lain? Sama? Sama. Yang kedua, perasaannya gimana ya? Senang. Yakin? Senang? Ya. Yang ketiga, bagaimana pendapatmu terkait pembelajaran berikutnya? Apa yang harus kita lakukan nih? Campur games, ada prakteknya ya. Oke, materi berikutnya adalah energi dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Silakan kalian cari ya di mana saja, bisa di buku paket kamu, bisa di Google ya, ataupun buku cetak lainnya. Demikian ya pembelajaran kita hari ini. Jika paham, mari kita akan tutup pembelajaran kita. Minta tolong Stephen untuk menutup dalam doa. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena berkat-Mu yang begitu melimpah bagi kehidupan kami Tuhan. Kami sudah belajar fisika, kiranya Tuhan memberkati pembelajaran kami yang berikutnya. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Oke, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya ya.